Halo Sobat Diari Brawijaya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang kalimat utama pada kelas 3, tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan bersama Kak Tazkiyah ya. Sebelum kita belajar kalimat utama, apakah Sobat Diari tahu apakah itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama atau kalimat utama. Sekarang, coba perhatikan teks berikut ini. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, dan biru. Masing-masing kita sebut sebagai paragraf. Warna hijau merupakan paragraf pertama, warna merah merupakan paragraf kedua, dan warna biru merupakan paragraf ketiga. Yuk kita baca teks berikut ini. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Selanjutnya, dapatkah Sobat menuliskan informasi dari teks yang telah kita baca tadi? Informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan ... Informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi ... Kemudian, teks bandeng presto menceritakan tentang ... Dan informasi ketiga apa ya? Yuk kita cari tahu bersama. Mulai dari informasi pertama. Bandeng presto dimasak menggunakan... Yap, betul, panci presto. Selanjutnya, informasi kedua. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi... Ya, betul, lunak ya. Oke, selanjutnya teks bandeng presto menceritakan tentang... Ya, betul, tata cara pembuatan bandeng presto. Lalu, informasi ketiga berisi tentang apa ya? Oke, betul. Informasi ketiga mengenai cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Sekarang kita masuk ke kalimat utama ya. Apakah Sobat Diari tahu apakah itu kalimat utama? Oke, kakak jelaskan ya. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan unsur penting dalam paragraf karena disinilah inti dari sebuah paragraf. Nah, Sobat Diari Brawijaya, selain adanya kalimat utama dalam suatu paragraf, terdapat juga kalimat penjelas. Sesuai dengan namanya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama. Penjelasannya bisa berupa rincian, contoh, maupun hal lain yang bersifat memperjelas kalimat utama. Oke, sekarang Sobat Diari Brawijaya perhatikan teks berikut ini ya yang berjudul Hasil Teknologi Pangan. Sobat Diari Brawijaya sudah tahu kan bahwa pada teks ini terdapat 3 paragraf. Yuk mari kita baca dulu sebelum kita bahas ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga
Stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, Sobat Diari Brawijaya, kalau kita lihat di sini ada kalimat yang berwarna merah dan berwarna hitam. Tentunya yang berwarna biru itu merupakan judul ya. Nah, jika Sobat Diari Brawijaya perhatikan, kalimat yang berwarna merah inilah yang disebut dengan kalimat utama. Sedangkan yang berwarna hitam itu dinamakan sebagai kalimat penjelas. Baik, contoh lainnya pada teks pengolahan singkong. Yuk kita baca bersama-sama. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaliang, rendang singkong, dan karukuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Baik, pertanyaannya sekarang adalah tentukan kalimat utama dari teks bacaan tersebut. Dapatkah Sobat Brawijaya menentukan kalimat utamanya? Dengan contoh yang berwarna kuning merupakan kalimat utama dari paragraf 1. Baik, sekarang kita cari tahu ya kalimat utama dari paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, Sobat Diari Brawijaya, ini dia ya. Mari kita bahas dari paragraf pertama. Kalimat utamanya adalah yang berwarna kuning. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Paragraf kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Oke, yang terakhir paragraf 3 ya. Kalimat utama paragraf ketiga adalah dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Dari hasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti biasanya kalimat utama terletak di mana ya? Apakah Sobat Diari tahu? Yap, betul. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disimpulkan kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Sekian penjelasan dari Kak Taskia mengenai kalimat utama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Sobat Diari Brawijaya. Semoga penjelasan kakak dapat dimengerti dan bermanfaat bagi Sobat Diari Brawijaya semua ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.